Halo Rere Sobat Genbi, dimanapun kalian berada, welcome back to this podcast, Re. Kembali lagi di podcast Wanda Sayang by Genbi Malang episode 7 dalam series Jerene BI, series ketiga. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para pendengar setiap podcast Wanda Sayang by Genbi Malang. Oke, untuk podcast kali ini dalam series Jerene BI, kita mengusung tema atau judul podcast yaitu efektifkah uang 75.000 untuk mengatasi perekonomian dalam negeri. Ngomong-ngomong soal uang 75.000 rupiah nih, siapa di antara kalian semua pendengar setiap podcast Wanda Sayang by Genbi Malang yang sudah punya atau mungkin sudah menyimpan uang 75.000-nya, Rek? Kalau aku sendiri udah nyimpen 2 sih, kebetulan, karena aku suka sama desainnya itu bagus gitu loh. Dan katanya juga dicetak dalam jumlah yang terbatas gitu, makanya aku nggak aku pakai uangnya, aku simpan sendiri karena aku takut nanti kalau misalkan nggak bisa dapat lagi uang itu gitu. Kalau kalian sendiri gimana, Re? Udah nyimpan atau belum? Atau mungkin kalian bahkan malah belum pernah sama sekali lihat uangnya secara langsung nih? Kalau misalkan kayak gitu, mungkin belum beruntung kali ya kalian. Oke, jadi malam ini kita akan membahas tentang uang 75.000 itu ya teman-teman. Bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini langsung kita datangi dari Bank Indonesia ya, Rek. Yaitu Bapak Gali Effendi sebagai Asisten Manajer Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah. Halo, selamat malam Bapak Gali, gimana kabarnya Pak? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya Pak ya. Alhamdulillah. Malam Mas Faisal, Alhamdulillah baik hari ini. Assalamualaikum pendengar Waalaikumsalam. podcast apa tadi? Sewante sayang, Pak. Sewante sayang. Iya, Sewante sayang by Genbi Malang. Bersama Genbi Malang. Oke. Genbi Mas Malang. Faisal, Alhamdulillah. Mas Faisal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak, luar biasa banget kabarnya. Ya. Sekarang itu yang penting sehat, Mas Faisal. Iya, bener banget Pak. Yang penting sekarang ini itu kesehatan nomor 1 banget itu. Betul. Percuma kalau misalkan kita punya banyak uang tapi kalau nggak sehat ya Pak ya, nggak bisa menikmatinya. Betul. Oke Pak, mungkin bisa memperkenalkan secara singkat tentang Bapak Gali sebagai Asisten Manajer Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah di Bank Indonesia, Pak. Biar para pendengar setiap podcast Wanda Sayang di Malang juga kenal sama Bapak Gali. Silakan Bapak Gali. Baik Mas Faisal, terima kasih. Sekali lagi perkenalkan para pendengar podcast Wanda Sayang by Genbi Malang. Nama saya Gali Effendi. Kebetulan saya salah satu asisten manajer yang menjabat sebagai kepala seksi di unit implementasi pengelolaan uang rupiah di BI Malang. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun. September besok 2 tahun. Mudah-mudahan lebih lama lagi di Malang. Alhamdulillah. Amin 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 Pak, amin. Kemudian pengalaman KPW sebelumnya, saya sebelum di Malang di BI Sulawesi Tenggara, BI Kendari. Untuk masa kerja insya Allah tahun depan 20 tahun. Sementara itu mungkin Mas Faisal yang bisa saya sampaikan untuk Baik Pak. Perkenalan di awal. Baik Bapak Gali, terima kasih banyak. Sudah cukup lama banget Pak ya di Bank Indonesia, hampir 20 tahun. Dan sebelumnya di Kendari ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian di Malang sendiri sudah berapa lama Pak? Mau 2 tahun, September besok 2 tahun. Oh iya, September besok 2 tahun ya Pak. Semoga bisa lama di Malang Pak ya. Amin, amin. Amin, amin. Gitu, oh iya, saya doakan Pak, semoga bisa lama di Malang. Oke Bapak, terima kasih banyak untuk perkenalannya Pak ya. Saya juga mohon izin memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai moderator
Nama saya Sultan Faisal. Saya merupakan anggota aktif Genbi Malang tahun 2022-2023. Langsung aja Pak ya, kita mungkin langsung ke pembahasan tentang podcast malam ini Pak. Yang pertama yang mau saya tanyakan Pak ya, karena masih banyak banget masyarakat di luar sana itu yang kurang paham juga tentang uang 75.000 ini. Sebenarnya apa sih Pak alasan yang melatar belakangi adanya uang senilai 75.000 ini Pak? Baik Mas Faisal, teman-teman semua, para pendengar podcast, uang 75.000 ini uang khusus. Dalam arti uang ini dikeluarkan dalam rangka uang peringatan kemerdekaan atau istilah bahasa timurnya commemorative money. Jadi ada dua jenis commemorative money itu terkait dengan peringatan HUT kemerdekaan. Ada tiga, peringatan HUT kemerdekaan, kemudian peringatan peristiwa-peristiwa bersejarah nasional, kemudian ada juga terkait dengan pelaksanaan kegiatan olahraga berskala internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Untuk uang 75.000 ini dikeluarkan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Itu Mas Faisal, sementara. Baik Pak, jadi untuk latar belakang adanya uang ini itu untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun ya Pak? Betul. Itu sebabnya kenapa kok nilainya 75.000, benar begitu Iya, Pak? betul. Oke, kalau begitu jadi seperti itu ya teman-teman. Latar belakang dari adanya uang 75.000 itu untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Kemudian untuk perkembangan uang 75.000 itu sekarang bagaimana sih Pak? Apakah memang benar untuk uang 75.000 ini dicetaknya itu secara terbatas atau bagaimana Pak Gali? Betul, karena ini uang peringatan otomatis dicetaknya secara terbatas karena ada perbedaan sedikit dengan uang rupiah yang biasa, yang beredar secara umum. Karena ini sifatnya boleh dikatakan eksklusif ya, karena momentumnya khusus. Jadi untuk 75.000 ini dicetaknya sejumlah 75 juta biliet. Dan untuk peredarannya secara nasional, untuk angka pastinya saya belum ada datanya, kurang lebih sudah 90% yang sudah beredar di masyarakat. Bahkan beberapa kantor perwakilan Bank Indonesia itu sudah 100% telah diedarkan kepada masyarakat. Sedangkan untuk di Bank Indonesia Malang itu sudah beredar di kisaran 92% sampai dengan di akhir tahun 2021 kemarin. Nah, dan untuk saat ini karena sudah begitu besarnya beredar di masyarakat, sementara stok yang ada itu ditahan dulu untuk boleh dikatakan untuk stok di KPW masing-masing yang masih terdapat stok uang 75.000 itu. Itu sih Mas Faisal. Baik Pak Gali. Jadi belum semuanya itu tersebar di masyarakat ya Pak. Masih ada yang ditahan di Bank Indonesia gitu Pak ya untuk uangnya. Ya, sebenarnya sih bukan ditahan dalam arti tidak diedarkan lagi, tapi supaya yang sudah beredar di masyarakat kan ini juga sebagai alat pembayaran yang sah, supaya bisa juga bisa berputar di masyarakat begitu. Karena kan
masing-masing masyarakat bisa jadi memiliki lebih dari 1-2 lembar. Kalau hanya untuk disimpan mungkin kan cukup, untuk koleksi cukup 1 lembar atau 2 lembar seperti yang Mas Faisal tadi ceritakan. Saya yakin karena beberapa pasti juga ada yang memiliki Iya, lebih Pak. dari 2 atau 3 lembar. Gitu Mas Faisal. Baik, Pak. Oke, selanjutnya nih saya mau tanya tentang itu, Pak, ya, perihal menyimpan uang 75.000 itu sebenarnya gimana sih, Pak? Apakah boleh atau mungkin sebaiknya itu diputar lagi? Karena kan kalau misalkan disimpan kan juga tidak baik ke perekonomian, Pak. Nah, kalau misalkan dari uang 75.000 sendiri itu bagaimana? Apakah boleh disimpan, Pak? Kayak saya simpan uang 75.000 karena bagus, Pak, desainnya. Nah, itu bagaimana Pak mengenai hal tersebut? Betul Mas Faisal. Memang untuk uang 75.000 secara fungsi sama dengan uang yang beredar pada umumnya, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun jika ada masyarakat seperti yang tadi saya sampaikan hanya memiliki 1 atau 2 lembar, silakan saja kalau mau disimpan karena memang sifatnya yang khusus yang dikeluarkan dalam momen khusus, yaitu perayaan 75 tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalaupun mau disimpan monggo. Itu juga salah satu bentuk dari CBP, yaitu paham rupiah, bagaimana kita menyimpan dalam rangka berhemat. Itu sih Mas Faisal. Baik Pak, jadi tidak apa-apa Pak ya kalau misalkan ada masyarakat yang menyimpan uang 75.000, yang penting tidak dalam jumlah yang terlalu banyak gitu Pak ya. Betul. Oke, baik. Kalau begitu Pak, yang mau saya tanyakan lagi, oh iya, saya mau sedikit cerita Pak. Saya sempat tadi sebelum podcast ini saya sempat baca-baca di internet Pak. Ada berita bahwa uang 75.000 ini sempat ditawar seharga 40 juta Pak. Karena saya sempat baca karena alasan dari ditawarnya sebesar itu dari nomor serinya yang cantik Pak. Jadi urut. Hurufnya sama, angkanya juga sama. Kalau nggak salah tadi AAA terus 0000 gitu Pak. Iya. Nah, itu yang punya itu beruntung banget itu. Iya. saya tadi juga gitu Pak. Waduh. Kayaknya aku susah banget. Iya Pak. Saya tadi juga gitu. Waduh, saya punya 2 nih. Bisa 80 juta nggak sih ini? Nah itu bagaimana sih Pak kalau menurut Pak Gali sendiri tentang hal tersebut yang sampai ditawar 40 juta gitu Pak? Kalau dari sisi Bank Indonesia Mas, iya. Penukaran ataupun apa ya istilahnya? Iya penukaran pada umumnya, penukaran pada intinya nilai yang tertera dalam uang ya ditukarkan dengan nilai yang sama. Dan kalau yang disampaikan Mas Faisal tadi itu memang sifatnya keunikan atau kekhususan yang dimiliki salah satu uang sehingga oleh komunitas tertentu dijadikan komoditas sebagai barang koleksi gitu sih. Yeah. Yang saya pahami begitu. Jadi kalau dari sisi Bank Indonesia nilainya harus sama. Kalau misalnya kita punya uang 100.000 mau ditukar pecahan yang lain, terimanya juga 100.000 gitu. Baik. Tapi kalau yang disampaikan Mas Faisal terkait dengan harganya bisa semakin tinggi karena ada keunikan tersendiri yang dipandang oleh beberapa komunitas. Kalau nggak keliru, istilahnya itu komunitas numismatik kalau nggak keliru. Jadi para pecinta uang-uang unik, uang-uang khusus, entah itu uang kuno atau uang yang nomor serinya unik, gitu. Yeah. Itu sih Mas Faisal. Tapi kalau dari sisi Bank Indonesia, sekali lagi saya tekankan bahwa nilainya tetap sama,
berapapun yang akan kita tukarkan, nilainya akan sama dengan eh, yang kita miliki. Misalnya itu tadi, Baik, misalnya kita punya 100.000 mau tukar uang pecahan lain, dapatnya juga sama 100.000, sebetulnya baik. 100.000. Itu sih Mas Baik. Faisal. Baik, Pak, terima kasih. Kemudian ngomong-ngomong soal penukaran uang 75.000, Pak. Nah, kalau misalkan ada nih masyarakat atau mungkin pendengar setia podcast Wanita Sayang by Genbi Malang itu yang belum punya atau mungkin bahkan sama sekali belum lihat uang 75.000 ini secara langsung, Pak. Itu bisa nggak sih, Pak, kalau misalkan mau ditukarkan ke mungkin Bank Indonesia atau bank yang lainnya gitu, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, khususnya untuk di Bank Indonesia, sementara untuk penukaran pecahan 75.000 ini ditutup dulu, Mas, dalam arti supaya uang yang sudah beredar di masyarakat, khususnya 75.000, biar berputar terlebih dahulu. Begitu sih, Mas. Kalau ada uh, mungkin dari teman-teman Gen B ingin memiliki, mungkin bisa ke beberapa bank umum karena memang bank umum juga tahun lalu mereka juga melakukan penukaran ke Bank Indonesia untuk melayani nasabahnya atau masyarakat gitu. Baik. Mudah-mudahan stoknya juga masih ada di bank. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa kalau misalkan saat ini mau tukar uang 75.000 itu bisa Pak ya di bank umum selama di Iya, bank tersebut masih tersedia stoknya betul, gitu Pak. betul. Baik. Oke, jadi gitu ya teman-teman sobat Genbi semuanya. Mungkin bisa dicoba kalau misalkan mau tukar uangnya di bank umum, bisa dicoba barangkali masih ada stoknya. Tapi kalau nggak ada ya mohon maaf, kalian belum beruntung. Kalau saya sih sudah punya dua. Oke Pak, kalau gitu saya juga mau tanya nih Pak mengenai judul podcast kita kali ini Pak ya. Yaitu efektifkah uang 75.000 untuk mengatasi perekonomian dalam negeri. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, apakah memang benar uang 75.000 ini selain untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ke 75 tahun, itu juga untuk mengatasi perekonomian dalam negeri Pak? Luar biasa ini judulnya. Judulnya bombastis. Ini yang dimaksud mengatasi ini bagaimana ya? Mungkin membantu memperbaiki perekonomian Indonesia gitu Pak. Eh, yang jelas, Pak, setiap apa namanya uang rupiah baru yang diedarkan, eh, terutama 75.000 yang sesuai dengan judul yang disampaikan Mas Faisal tadi, bahwa fungsinya fungsinya sama dengan uang rupiah yang sudah beredar sebelumnya, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, eh, walaupun itu adalah uang peringatan, uang yang dikeluarkan dalam momen khusus, yaitu peringatan 75 tahun. Jadi harapannya juga apa namanya bisa memberikan eh, apa ya eh, gairah ke masyarakat untuk menggunakan uang rupiah dalam setiap transaksinya. Nah, efek yang diharapkan ya salah satunya yaitu menghidupkan atau memberikan efek positif, menggerakkan perekonomian dalam negeri. Karena setiap transaksi di dalam negeri, setiap transaksi di negara kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan uang rupiah. Salah satunya uang pecahan 75.000. Mudah-mudahan itu bisa menjawab, Mas Faisal. Baik Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak. Nah, kemudian yang saya juga ada pertanyaan lagi nih Pak Gali. Mohon maaf Pak ya kalau banyak tanya. Ngomong-ngomong soal uang 75.000 lagi nih Pak. Iya. Eh,
tadi sudah disampaikan sama Bapak Gali Pak ya, kalau misalkan untuk saat ini pertukaran uang di Bank Indonesia sendiri untuk 75 ribunya sendiri di stop dulu Pak ya, ditahan dulu Betul. agar uang 75 ribu yang di masyarakat itu biar bergerak dulu Pak gitu ya, Iya. biar berputar dulu. Nah Iya. kalau misalkan nih Pak, uangnya sudah tersebar atau sudah yang beredar di masyarakat untuk 75 ribunya ini, sama sekali nggak ada yang menggunakan sebagai alat transaksi, itu gimana Pak? Jadi semua masyarakat itu disimpan sendiri. Nah itu bagaimana Pak? Kan di sana tidak terjadi pertukaran uangnya gitu. Mungkin yang dikhawatirkan Mas Faisal mudah-mudahan tidak terjadi. Amin, amin. Karena saya sendiri sudah mengalami. Saya juga ya salah satu yang mentransaksikan uang 75.000. Beberapa kali saya menggunakan uang 75.000 untuk bertransaksi dan alhamdulillah para pelaku ekonomi yang saya bayarkan menggunakan UPK 75. Saya pakai istilah UPK 75 ya nggak apa-apa ya. Iya, boleh Pak. Uang mungkin kalau teman-teman ada yang belum familiar dengan istilah UPK 75, uang peringatan kemerdekaan 75. Jadi UPK 75. UPK 75 itu alhamdulillah diterima dengan baik oleh baik pedagang atau pelaku jasa yang pernah saya lakukan pembayarannya, betul. Itu sih spesial. Kemudian yang kedua ini ya sekedar informasi tambahan. Beberapa, kalau nggak keliru minggu lalu sudah ada masyarakat yang datang ke Bank Indonesia menukarkan UPK 75-nya karena sudah rusak. Berarti kan itu sudah beberapa kali berkeliling, berpindah tangan, betul. Sudah ada yang rusak. Itu sih Mas Faisal. Baik Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya Bapak Gali. Kemudian Pak, kita dari tadi sudah ngobrolin tentang uang 75 ribunya ya Pak ya. Nah ini juga saya mendengar berita nih Pak yang lagi booming tentang uang pecahan baru 200 ribu rupiah Pak. Nah apakah itu sebuah fakta atau cuma hoax aja? Mengingat nih Pak, dulu sudah pernah ya ada berita tentang hal yang sama, tapi ternyata hoax. Nah untuk yang saat ini tuh bagaimana Pak Gali? Kalau yang saat ini gambarnya kalau boleh tahu. Kalau saat ini, kalau tidak salah tadi warna hijau Pak, hampir mirip sama OPK 75. Warna hijau, saya malah baru tahu nih. Kalau pecahan 200 ribu ini sudah beberapa kali ya beredar berita. Kalau yang pernah saya tahu itu warnanya keunguan, gambarnya olahraga polo berkuda, gambar utamanya. Kalau ini mungkin Mas Faisal ada informasi detail terkait yang 200 ribu yang baru ini. Tadi sebenarnya saya sudah sempat cari tahu juga Pak tentang berita ini, cuma saya tidak begitu detail melihat uangnya. Jadi gitu. Yang saya ingat tadi warna hijau kalau tidak salah Pak, tapi yang hampir mirip desainnya itu kayak OPK 75 gitu Pak, cuma bukan kemerdekaan, tentang kemerdekaan gambarnya. Oke. Baik Mas Faisal, ini sedikit sedikit teknis ya, nggak apa-apa ya. Iya Pak. Jadi untuk pengeluaran uang rupiah baru berdasarkan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 2011 itu kewenangannya ada di Bank Indonesia. Jadi setiap ada pengeluaran uang baru itu pasti akan diumumkan dicatatkan di lembaran negara, kemudian diumumkan melalui media massa. Sekarang saya balik tanya nih ke Mas Faisal,
Untuk yang 200.000 ini, apakah pernah mendengar Bank Indonesia sudah mengumumkan di media massa? Kalau dari Bank Indonesia sendiri, saya belum pernah dengar sih, Ah, Pak. oke, berarti bisa dipastikan hoax. Hoax ya, Pak ya. Betul, Berarti ini, karena iya, sudah tidak memenuhi apa namanya yang sudah dipakemkan di Undang-Undang Mata undang-undang. Uang. Itu belum ke ciri-ciri ya. Iya, Itu ada ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus itu juga perlu dicermati. Mungkin teman-teman mendengar podcast apa tadi sayang Kuantai sayang. cuan tes sayang. Kuantai sayang. Nah, itu ada ciri-ciri umum, harus ada gambar lambang burung Garuda, harus ada frase Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa pastikan lagi gambarnya apakah itu sudah memuat unsur-unsur itu, ciri-ciri itu. Jika memang ada salah satu ciri nggak ada, bisa dipastikan bahwa itu. Begitu sih, Mas Faisal. Baik, Bapak. Terima kasih banyak untuk informasinya. Oke. Jadi bisa saya simpulkan, Pak ya, untuk latar belakang adanya uang 75.000 atau biasa disebut UPK 75 ya, Pak ya. Ini Mhm. untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ke 75 tahun. Dan Ya. dihimbau kepada seluruh masyarakat bahwa uang 7 atau uang UPK UP 75 ini itu sama halnya dengan uang pecahan yang lain, Pak ya. Bisa digunakan sebagai uang Transaksi. transaksi yang resmi di Betul. Indonesia begitu. Dan kalau misalkan masyarakat atau mungkin sobat Genbi mau mengoleksi uang UPK 75 ini boleh Pak ya, yang penting tidak Boleh. dalam jumlah yang terlalu besar Iya. gitu. Dan kemudian Ya, iya Pak. monggo Pak, terus terus. Oh baik. Sama Mas. Iya. Iya. Dan kemudian untuk uang yang beredar saat ini Pak ya, beritanya uang pecahan baru 200.000 rupiah itu sudah dipastikan bahwa itu 100% hoax ya Pak ya. Iya. Hoax yang Betul. terulang. Iya. Hoax yang terulang. Hoax yang terulang. Oke. Baik Bapak, sepertinya Oke. untuk waktu kita ngobrol malam ini sudah terlalu banyak nih Pak yang dibahas ya Pak ya. Sudah hampir Oke. uh, lebih dari jam yang ditentukan mungkin Pak ini. Oke. terlalu terlalu uh, apa Semangat ya. semangat ya Pak, terlalu semangat ngobrolnya ini saya juga. Karena memang informasinya itu sangat-sangat penting banget Pak ini, apalagi sebagai anggota Genbi gitu kan Pak ya, nanti Iya. pasti kan jadi yang terdepan di masyarakat gitu. Oke. Baik Pak, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir Pak untuk masyarakat ataupun sobat Genbi? Ini yang disampaikan adalah yang pertama apa namanya eh, cintai, sayangi uang rupiah yang selama ini teman-teman gunakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengenali filosofi-filosofi yang ada dalam uang rupiah tersebut, kemudian bagaimana kita merawatnya dengan 5G, jangan diremas, jangan distreptos, dan lain-lain. Kemudian kita juga menjaga diri dari kejahatan uang palsu. Bagaimana caranya? Kita perlu dan paham unsur-unsur pengaman yang sederhana yang ada di uang rupiah kita, sehingga kita bisa terhindar dari kejahatan uang palsu. Kemudian yang kedua, banggalah dengan uang rupiah kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang bangga dengan mata uang sendiri, bahwa itu adalah simbol kedaulatan negara kita. Bagaimana caranya wujud bangga itu? Salah satunya adalah menggunakannya dalam setiap transaksi, baik secara tunai maupun non tunai, Mas Faisal. Jangan lupa, baik secara tunai maupun non tunai. Karena saat ini mungkin teman-teman mahasiswa lebih familiar, lebih enjoy menggunakan non tunai. Bisa pakai
Benar, bisa Pak. pakai GoPay, bisa Iya. pakai OVO dan lain Iya, sebagainya. benar banget. Tapi itu tetap uang rupiah yang Iya. ada di situ, tetap uang rupiah, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa paham. Paham adalah dalam rangka apa namanya memahami setiap transaksi pembayaran yang kita lakukan, bagaimana cara kita membelanjakannya, dan yang terpenting untuk dapat berhemat, sehingga berhemat ini banyak cara, salah satunya tidak belanja secara berlebihan. Ini salah satu cara kita ikut aktif berperan serta menekan laju inflasi, karena berbelanja sesuai kebutuhan, sehingga tidak lebih besar permintaan daripada ketersediaan barang yang ada. Itu mungkin Mas Faisal yang bisa Baik. saya pesankan. Selain untuk teman-teman, ini juga pesan untuk diri saya pribadi sih. Baik. Baik, Itu Bapak Mas Gali. Faisal. Baik. Bisa disimpulkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu wajib CBP ya, Pak ya. Iya, Kita betul. bangga paham rupiah. Iya. Cocok Mas Faisal. Terima kasih banyak Bapak Ya, Gali untuk sama-sama. waktunya malam ini. Pada kali ini Pak ya, podcast Iya. Suara Sayang dari BI kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi Pak ya di podcast selanjutnya. Baik, Mas. Dengan bahasan yang lain gitu Pak. Iya. Terima kasih Mas Faisal. Baik, terima kasih banyak Bapak Gali untuk waktunya. Untuk menutup podcast kali ini, mohon izin untuk pantun Pak ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Selamat tinggal dan semoga bertemu lagi ya Sobat Genbi dimanapun kalian berada. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu semangat. Bye-bye.